Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Malik Akbar, asal dari Jakarta. Calon mahasiswa baru Staben, Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan ceramah saya dalam agama saya, yaitu agama Islam. Saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua tentang agama Islam, yaitu tentang cara kita bersedekah. Pertama-tama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga segala nikmat dari karunia-Nya. Karena dengan ialah saya bisa berada di sini dan juga saya mendapatkan kesehatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kesempatan kesehatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada saya. Maka dari itu saya sangat senang sekali dikasih nikmat yang betul-betul nikmat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang sedekah. Ya, sedekah. Banyak orang yang punya duit, banyak orang yang punya harta, tapi ia tidak mau bersedekah. Padahal sedekahlah yang membuka pintu-pintu rezeki dari manapun. Karena dengan sedekahlah kita juga dilapangkan segalanya, dimudahkan segalanya, dan dimudahkan segala urusannya. Karena dengan bersedekahlah kita juga bisa menjadi orang yang bermanfaat. Puji dan salam saya haturkan juga kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga solawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah berlelah-lelah di medan juang dakwah demi tersebarnya agama Islam. Begitu juga kepada para keluarganya dan juga para sahabatnya. Sedekah mempunyai banyak sekali keutamaan dan manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang. Manfaat yang diperoleh oleh seseorang. Tunggu dulu ya, saya haus. Sedekah mempunyai banyak sekali manfaat dan juga keutamaan yang diperoleh oleh seseorang. Karena dengan itu, seorang mukmin dan juga non-mukmin, walaupun bukan ranah status melainkan maknawi, Al-Quran dan hadis banyak memberitakan pada kita tentang sedekah ini. Mulai dari pahala yang kita peroleh hingga manfaat yang bisa didapatkan apabila kita bersedekah. Tentu, kita sering mendengar tentang pahala yang diperoleh seseorang apabila bersedekah atau manfaat dari sedekah itu sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi, mendapat perhatian lebih dari sana-sini. Kebanyakan dari kita hanya mendengar, seolah-olah kita mengerti mengamalkannya, padahal kita tidak tahu untuk mengamalkannya, semata-mata hanya jadi tambahan ilmu saja. Tentu ini hal yang seharusnya tidak terjadi pada seorang muslim yang baik, sehingga perlu kiranya kita ketahui apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan amal tersebut. Dalam pembahasan kali ini akan lebih menyangkut tentang sedekah. Hal utama yang harus menjadi bekal kita tentu ilmu tentang sedekah tersebut. Karena apapun itu, amal tanpa disertai ilmu maka akan salah nantinya. Entah dalam langkahnya atau dalam niat prakteknya. Sebagaimana kita ketahui, sedekah adalah perbuatan yang Allah lipat gandakan berkali-kali lipat hingga 700 kali atau minimal 10 kali lipat. Saya yakin kita semua pernah mendengar tentang hal ini.
Hanya saja ketika orang mendengar tentang kayak gini, itu makan teori saja. Di prakteknya kita belum tentu tahu. Maka apa sebetulnya yang harus kita tanamkan dalam hati mengenai sedekah dan amal yang lain agar pengetahuan kita berbuat amal? Ketahuilah para hadirin sekalian bahwa uang atau tenaga yang kita sedekahkan adalah investasi kita di akhirat sana. Investasi ini sifatnya abadi di sisinya dan nilai pastinya tidak ada yang tahu. Yang jelas besar dan membuat kita nantinya tercengang senang. Jadi tanamkan dalam diri Anda sekalian bahwa ketika kita bersedekah, sejatinya kita sedang berinvestasi dengan Allah, dengan Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang kita berinvestasi kepadanya tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berbuat zolim, dan tidak pernah berlaku untuk tidak jujur. Maka adakah kerugian yang kita dapatkan apabila berinvestasi kepadanya? Orang waras sih tentu menjawabnya tidak. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan. Ini tentang mindset atau pola pikir kita. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah tentang iman atau percaya sepenuhnya terhadap janji yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Perkara keyakinan akan benarnya janji ini saya kira sangat penting untuk dilakukan ketika kita akan sedang atau sesudah beramal. Ini jugalah yang akan mendorong kita dalam melakukan amal tersebut. Lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, amalnya adalah sedekah. Pertanyaannya, ini jugalah yang akan mendorong kita dalam melakukan amal yang lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, amalnya adalah sedekah, sedekah dan juga sedekah. Maka hal kedua yang harus dilakukan adalah menumbuhkan keyakinan akan keutamaan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari keyakinan yang kita pupuk sedikit-sedikit itu bisa menjadi benteng kita yang kokoh dalam menjalankan amal ini. Kedua hal di atas kiranya yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita sebelum bersedekah agar apa? Agar kita bisa bersedekah secara terus-menerus. Untuk menjalankan hal ini. Misalnya, hasil dari sedekah itu belum terlihat di dunia. Ketahuilah para teman-teman. Insya Allah, di akhirat kita akan memetik buahnya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam ceramah singkat tentang sedekah ini. Sedekah begitu banyak sekali manfaatnya. Berbicara tentang sedekah banyak pahala-pahala yang Allah janjikan kepada kita kaum muslimin. Dalam hadis surat Al-Hadid ayat 57 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Sesuai dengan janji Allah yang Maha Dermawan tersebut, siapapun yang bersedekah, siapapun yang memberi jalannya ke jalan Allah, niscaya akan digantikan oleh Sang Maha Pemberi dengan berlipat ganda. Terlebih di bulan Ramadan, sebagai matahari, sebagai pencerah dan juga mutiara 1000 bulan, menjadikan amalan kita sebagai manusia akan terus dikaruniai oleh pahala yang tiada terhingga. Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita saling sama-sama menuju kebaikan. Dan juga di saat Allah memberikan kita rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Terutama pada malam nuzulul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, yang biasa kita kenal dengan Lailatul Qadar.
Allah melimpahkan kasih-Nya. Maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah, niscaya akan dianugerahi kebaikan dan pahala yang berlipat. Balasan itu senantiasa dikaruniai dengan amalan yang sudah diperbuat, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Subhanallah. Ayat ini menjelaskan terang bahwa kita sebagai umat Islam hendaknya melakukan bersedekah kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sepupu, kepada fakir miskin, atau kepada semuanya yang membutuhkan. Namun, sedekah tidak hanya melulu tentang finansial, kita juga bisa bersedekah dalam hal apapun. Karena maka dari itu sedekahlah, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah waktu, dan kalau kita bisa dengan finansial, kita bisa bersedekah dengan finansial. Dan juga istilah senyum itu adalah ibadah, karena senyum itu adalah bagian dari sedekah. Sedekah dapat diartikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa pamrih. Sedekah lebih luas, tidak hanya sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya soal melulu mengeluarkan atau menyumbangkan harta, tapi cakupannya luas sekali, termasuk amal dan perbuatan baik kita. Selama kita hidup di dunia, Allah akan mencatat segala kebaikan-kebaikan kita, segala keburukan-keburukan kita, segala apapun yang kita lakukan ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia ayo berlomba-lomba untuk melakukan jalan kebaikan. Karena dengan kita berbuat baik, insya Allah kita juga bakalan berbuat baik kepada siapapun. Dengan begitu, bersedekah tidak harus kita menunggu kaya atau miskin. Ekonomi kita saat ini lagi kusut, lagi ada duit sisa ceban, lagi ada duit sisa 5.000. Kita bersedekah saja. Kita celupkan atau kita masukkan duit atau logam kita ke kotak amal yang ada di musola, yang ada di masjid, dan lain sebagainya. Karena dengan itulah kita semakin dekat dengan Allah. Kita menabung investasi kita di akhirat dengan Allah. Semoga juga Allah menjaga kita dari mara bahaya dan juga malapetaka. Semoga sedekah juga menjadi penolong kita ke depannya. Dengan begitu, sedekah juga menghapus dosa-dosa kita, menghapus bala, memelihara kesehatan, dan dipermudahkan untuk mendapat jodoh. Siapa di sini yang ingin dapat jodoh? Ayo angkat tangan. Iya, pasti banyak teman-teman yang lagi lihat video ini tentang ingin mendapatkan jodoh. Maka sebelum jodohnya kita datang ke hadapan kita akan dekat dulu dengan Allah. Karena Allah lah yang punya segalanya. Karena Allah lah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Dengan begitu, sedekah juga menjauhkan diri dari api neraka, menghadirkan kebahagiaan, rezeki, berkah, dan lainnya. Dalam persoalan ini, sedekah merupakan sikap mental yang dapat memberikan hal-hal baik terhadap sesama dan jalan kehidupan. Sebaliknya, jika setiap orang yang enggan memberi dengan hal-hal baik, tidak saling peduli, saling menjatuhkan, saling bersaing untuk mendominasi, saling memaksakan kehendak, saling menghancurkan, saling membohongi, maka hidup ini dia akan semakin buruk. Impian untuk mewujudkan kehidupan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyokyakan, sudah memberikan pintu meraihnya, yaitu melalui bersedekah.
tanpa pamrih, bersedekah tanpa bilang-bilang, bersedekah tanpa pamer, bersedekah tanpa ria. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang sadar akan tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial, patut kiranya kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah yang bersifat individual dan sosial seperti yang telah disebutkan secara seimbang, bersedekah akan mengimbangi ibadah sholat kita dan juga lain-lainnya. Maka dari itu banyaklah kita selalu bersedekah, banyaklah kita selalu menjaga amal-amal baik kita. Semoga sedekah ini menjadi tabungan-tabungan kecil, berawal dari kita kecil, berawal dari kita memasuk usia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Semoga sedekah ini membawa kenikmatan juga kebahagiaan untuk kita. Semoga sedekah ini membawa segalanya. Semoga dengan bersedekah kita juga dimudahkan segala-galanya. Sedekahlah yang menjadi amalan kita. Karena sedekahlah yang menjadi penolong kita nanti di akhirat. Sedekahlah yang banyak, jangan nunggu kaya atau miskin. Jangan nunggu banyak duit atau tidak. Jangan nunggu yang lainnya. Karena dengan itu, kitalah bersedekah kepada siapapun itu. Jangan memandang, dia mah kaya. Dia mah banyak duit. Dia mah masih miskin. Dia mah masih merintis dan lain sebagainya. Allah sangat tidak suka dengan hal-hal yang ria, dengan hal-hal yang pamer, yang membuat kita sadar kita di dunia inilah hanya sementara. Hanya Allah lah yang selalu menjaga kita, dan hanya Allah lah yang selalu melindungi kita. Saya senang sekali bisa bicara di depan sini dengan gamblang dan juga karena kemampuan komunikasi yang Allah kasih kepada kita. Kita juga bisa saling berbagi kepada teman-teman semua supaya teman-teman bisa memudahkan jalannya. Semoga teman-teman bisa memudahkan segalanya. Apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang lagi kita tunggu-tunggu, hari esok ada apa, hari besok ada apa, kedepannya kita tidaklah risau, kita tidaklah cemas, kita tidaklah pusing memikirkannya. Karena Allah lah Sang Maha Pemberi, Allah lah Sang Maha Penyayang. Segala nikmat, kita bisa hirup udara segar, kita bisa hirup cahaya yang bagus, kita bisa menikmati pemandangan alam dengan disambut bunyi-bunyian dari burung yang berkicau, dari suara gemericik, dari ademnya pohon-pohon. Itulah kita bisa menjadi orang yang selalu dipercaya untuk mengamalkan kebaikan. Karena kebaikan inilah yang membuat kita tidak takut akan hal-hal yang kita lakukan. Semoga sedekah hari ini, sedekah sebelumnya, dan sedekah seterusnya bisa membawa manfaat untuk kita ke depannya. Sedekahlah yang banyak teman-teman, karena dengan sedekah kita bisa menjadi manusia yang berakal dan juga berbudi pekerti. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanyakan segala sesuatu tentang sedekah, boleh saja chat langsung di DM Instagram atau di YouTube. Teman-teman juga bisa mendengarkan kajian-kajian tentang agama Islam, tentang nikmatnya bersedekah, nikmatnya tentang menjalani hidup, tentang nikmatnya cara kita bermanfaat untuk orang banyak. Saya bukan ahli agama, saya bukan ustadz, saya bukan penceramah, tapi dengan STBN Sriwijaya menyuruh saya untuk ceramah 30 menit sebagai tugas akhir saya ingin berbagi kepada teman-teman yang lagi menonton saya. Saya hello dulu teman-teman, halo, salam kenal semua teman-teman. Senang sekali bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman yang lagi menonton diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemakmuran rezeki, dan diberikan lain-lainnya.
Semoga teman-teman juga sehat-sehat dan juga keluarga teman-teman juga sehat-sehat. Jangan lupa dijaga fisiknya, dijaga kondisi badannya, dan juga dijaga segala-galanya. Semoga apa yang teman-teman lakukan, semoga mendapatkan nikmat yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa, waktu kita sudah 20 menit berjalan. Maka dari itu tersisa 10 menit lagi saya untuk berbagi kepada teman-teman semua. 10 menit ini menjadi momentum yang sangat krusial sekali untuk saya bercerita. Yaitu tema yang saya ingin bawakan tentang kepatuhan kita terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita banggakan. Cinta pertama kita ada dari orang tua, yaitu dari ibu dan bapak kita. Kita bisa makan, kita bisa sekolah, kita bisa sampai sekarang ini, itu adalah karunia dari Allah yang diturunkan oleh orang tua. Orang tualah yang mengasuh kita sejak kecil. Orang tualah yang mengasuh kita sejak kita masuk masa TK, masa SD, masa remaja, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus patuh terhadap orang tua. Karena orang tualah yang senantiasa selalu mendengarkan keluh kesah kita. Selalu mendengarkan anak-anaknya. Yang selalu nanyain anaknya kapan pulang. Yang selalu nanyain anaknya udah makan apa belum. Maka dari itu kita harus mencintai orang tua kita. Kita harus mencintai segalanya, apa yang dikasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengatakan, doa orang tua, doa restu orang tua adalah doa yang sangat berarti. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka dari itu janganlah kalian durhaka terhadap orang tua kita. Sayangi mereka selagi mereka masih ada. Sayangi mereka selama mereka masih ada. Hal ini yang saya tekankan karena banyak di luar sana teman-teman yang durhaka terhadap orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu teman-teman yang lagi menonton ceramah 30 menit ini bersama saya Ridwan, semoga mendapatkan pencerahan, semoga mendapatkan ilmu yang bisa terserap dengan baik. Semoga apa yang teman-teman idamkan, apa yang teman-teman obrolkan, semoga menjadi manfaat. Semoga juga kita sebagai orang yang cinta kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, janganlah sombong kepada orang tua. Karena orang tualah yang selalu mensupport kita dalam hal apapun. Karena orang tua jugalah yang menyayangi kita dalam kegiatan apapun. Orang tualah juga yang selalu mensupport kegiatan kita. Orang tua juga yang selalu menyayangi kita. Selain orang tua, cintai juga keluarga besar kita, adik kita, sepupu kita, dan lain sebagainya. Indahnya kalau keluarga kita lengkap. Indahnya kalau keluarga kita akur, rukun, dan juga damai. Niscaya rumah kalian bakalan damai juga. Karena aku percaya keharmonisan rumah tangga adalah keharmonisan yang diciptakan dari dalam diri kita. Bersama ayah, bersama ibu, bersama adik, bersama kakak, dan juga bersama kita semua. Semoga kita menjadi keluarga yang baik-baik saja. Semoga juga kita menjadi orang yang selalu rendah hati, orang yang tulus, orang yang selalu mencintai dalam segala hal apapun. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa menjadi manfaat. Tak terasa waktu menunjukkan 25 menit berlalu. Cepat sekali saya mengakhiri kegiatan ceramah 30 menit ini. Tersisa waktu 5 menit lagi untuk kita berbagi. Saya akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk berbagi kepada teman-teman semua, yaitu tentang